Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku setanah air, seluruh Indonesia Raya. Ini masalah apa lagi ini? Enaknya ya tentang apa ya, kelanjutan yang kemarin tentang dentuman atau suara trompet ya lur, tentang suara trompet atau dentuman yang kemarin, yang video sebelumnya yang saya bahas. Insya Allah seperti itulah lur kejadiannya menurut saya. Mungkin ya menurut saudara-saudara kan ya juga lain lah, itu hal yang biasa. Begini saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak sulit ini dapat ilham, agak sulit. Ilhamnya masih kabur, lur. Bentar, ini masih belum dapat ilham tentang apa ini yang akan saya bahas sekarang ini. Terus apa, tentang masalah ilmu kebatinan Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Itu sangat luas, komplit apa yang dimiliki, kelebihan dan keilmuan di dunia ini. Di dunia, bukan hanya di Indonesia Raya aja lur, ya kan? Ini seluruh dunia, mencakup seluruh dunia. Nah, apa yang ilmu-ilmu yang ada di dunia, insya Allah Satrio Piningit ini sudah dimiliki semua gitu lur. Nah, kayak seperti ya contoh warisan Jawa, warisan leluhur kita, ilmu-ilmu seperti ajian Waringin Sungsang, ajian Serat Jiwa, ajian Lampah Lumpuh, terus apa? Banyak lagi lah yang dipotong itu bisa kembali. Lupa itu ilmu apa itu. Nah, itu CSP ini, Satrio Piningit sudah punya gitu lur. Tapi ini lebih dahsyat dari yang mereka miliki, lebih mumpuni, lebih kuat dari yang dimiliki, yang dimiliki sebelumnya gitu lur. Terus apa ya, tapi ilmunya ini gini lur, semua yang dimiliki sosok SP ini, beliau itu nggak mempunyai gitu lur, nggak mempunyai ilmu seperti itu gitu lur. Tapi jika ada beliau terdesak ya toh, ada yang yang mengganggu atau apa-apa, itu otomatis keluar. Tapi dengan otomatisnya keluar itu nggak sembarangan untuk keluarnya. Kalau misalkan dia musuh mengeluarkan ilmu tingkat 7, beliau cuman tingkat 8 atau seimbang. Tapi dengan seimbang atau satu tingkat, itu dahsyat loh gitu loh. Kayak seperti salah satu contoh ajian Serat Jiwa. Itu insya Allah jiwanya itu ditarik loh, jiwanya itu loh ditarik. Mungkin saudara-saudara jenengan punya pengalaman apa itu ilmu Serat Jiwa, ajian Serat Jiwa. Tapi semotoan saya, ajian Serat Jiwa itu jiwanya yang ditarik lur. Semua isi-isinya yang ada di dalam tubuh itu ketarik gitu loh. Kalau ajian Serat Jiwa itu ketarik, bahkan ilmunya juga ketarik. Nggak ada sama sekali kalau kena ajian Serat Jiwa ini, ya kan, orang yang mempunyai ilmu apapun akan ketarik semua. Yang punya SP ya kan, beda dengan yang lain-lainnya kan gitu loh. Terus masalah semuanya apa yang Satrio Piningit ini punyai itu sudah komplit lur. Sudah banyak dan komplit ya toh. Bahkan alam manapun
di alam manapun beliau sudah bisa memasuki itu loh. Alam manapun, alam kan banyak tuh, insya Allah seperti orang bilang itu 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Nah itu loh, Satrio Piningit itu pernah menjelajahi seperti itu lur, pernah ke sana gitu loh, bahkan menjelajahi semua alam-alam yang saya sebutkan barusan itu. Terus apa lagi ya, mungkin ya gitulah lur. Kayak Satria itu ya orangnya biasa seperti kita-kita ya, terus kehidupannya ya juga biasa seperti kita-kita lur. Ya juga ya mungkin ya dia bekerja ya toh, juga sudah punya anak, berkeluarga gitu loh. Karena kalau Satrio Pining ini ada yang bilang dia masih bujang, insya Allah itu salah lur. Kenapa? Karena ujian lengkapnya yang diberikan oleh Allah ya toh, yang diberikan oleh Allah ujiannya orang yang sudah berkeluarga. Nah, itu ujiannya makin sempurna gitu loh. Ujian dari istri, ujian dari anaknya, ujian dari ekonomi, pekerjaannya setiap hari ya toh. Jadi sosok beliau itu ya sama dengan seperti kita, kesehari-harian itu sama, insya Allah seperti itu. Tapi saya nggak tahu cirinya kayak gimana orangnya, tempat tinggalnya atau kota mana saya nggak tahu. Tapi insya Allah jika seorang pemimpin yang besar ya, insya Allah memang seperti itu, harus digembleng melalui ujian dahulu, ujian yang sangat berat. Nanti kelak kalau sudah proses selesai, insya Allah ini nanti SP kan jadi pilih tanding, maksudnya apa itu, tahan uji gitu loh lur. Kan sebelumnya pernah diuji oleh Allah dalam kehidupan gitu loh. Kehidupan di dunia seperti apa, atau gemblengan lah ya toh. Gemblengan apa agar beliau ini menjadi kuat, sosok yang tangguh gitu loh. Terus gimana sekarang beliau ya, insya Allah memang sekarang ini beliau ini si SP itu sudah mungkin loh ya, insya Allah sudah muncul, tapi kita semua ini nggak tahu di mana keberadaannya ya kan. Jika memang sudah muncul, jangan salah lur, si SP ini sama dengan kita, bukan Satrio Pining ini memakai baju putih, sorban, jubah putih, bukan seperti itu lur. Ini sama dengan kita. Karena kenapa? Supaya orang-orang itu tidak mengetahui kalau beliau itu Satrio Piningit gitu loh, disamarkan oleh Allah kayak gitu lur. Terus sekarang bukan saya posisi, mungkin bahkan saya perkirakan ya lur ya, insya Allah beliau itu sudah mempunyai murid kalau nggak salah itu ya. Mungkin kayaknya ada punya murid gitu loh lur. Murid yang kalau beliau memang ada, berarti kan sedikit banyak mengetahui dalam proses penggemblengan itu, ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah, pasti beliau sedikit banyak mengetahui gitu loh, dalam kesehariannya itu mengetahui. Jadi kalau memang dia punya murid sekarang ini yang mungkin ya yang diajarkan bukan ilmu-ilmu yang seperti kanuragan atau apa, bukan. Insya Allah ilmu yang diajarkan beliau kepada murid-muridnya, insya Allah tentang akhlak, akhlak budi pekerti, terus ibadahnya, takwanya, mungkin insya Allah yang beliau ajarkan seperti itu lur, gitu loh. Karena untuk menjadi sudah dalam bimbingan Allah, gemblengan Allah, pastilah yang dihadapkan itu seperti itu, tentang ketakwaan, ilmu ketakwaan gitu loh. Tentang beribadah itu bagaimana ya kan, insya Allah seperti itu yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, bukan ilmu kanuragan, bisa melihat ini bisa melihat itu, bukan, tapi akhlaknya, akhlak budi pekerti yang luhur, terus ibadahnya insya Allah seperti itu. Kalau dia memang sudah ada di antara kita ya, kalau sih insya Allah ya juga punya murid gitu loh, insya Allah seperti itu loh.
Insya Allah itu menurut pandangan saya, karena beliau ini mungkin sudah agak lama ada di antara kita, gitu loh. Tapi beliau kita kan nggak tahu ada di mana keberadaannya. Kalau saya pikirkan sudah lama, itu loh, hampir proses ini beliau yang saya ketahui ya sekitar beliau keberadaannya yang bisa dirasakan sama saya, insya Allah antara 10-15 tahun yang lalu mungkin. Kan butuh proses lama loh, ya kan, untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Prosesnya ini kan prosesnya ya hampir 10 atau 15 tahun lah yang lalu mungkin seperti itu. Karena apa, semua ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang terdahulu, ya kan, ilmu tentang syariat, hakikat, ya toh, terus torekot dan makrifat, ya seperti itu loh ilmunya. Karena dengan ilmu seperti itulah beliau semakin dekat dengan Allah. Tatanan gitu loh, tatanan keagamaan, gitu loh. Syariat, hakikat, syariat, torekot, hakikat, dan makrifat, dan juga makrifatullah. Mungkin beliau itu dalam pengajaran seperti itu, bimbingan seperti itu, ya mungkin ya, apalagi seorang pemimpin akhir zaman gitu loh, sudah pernah merasakan seperti itu. Padahal seperti itu kan tingkatannya ya seperti apalah, kita juga nggak tahu tentang ilmu-ilmu seperti itu, tapi hanya orang-orang terpilih saja yang bisa atau yang mempunyai ilmu seperti itu pun pilihan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kalau semua orang, nggak semua orang sih, itu pilihan loh, bukan menjalaninya sendiri, yang ditunjuk oleh Allah untuk bisa ma'rifat seperti itu. Kan pastilah Satria ini kan sudah ma'rifat, apalagi ma'rifatullah kan dekat sekali gitu loh. Terus apalagi ya lur, tentang apalagi ya tentang keilmuan banyak lah lur, seperti yang sebelum-sebelumnya yang saya utarakan, insya Allah seperti itu. Ya cukup sekian saja dulu lur, insya Allah nanti sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara semua, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.